Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan Anugroho dan teman saya Mimi Marcelia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu dengan judul Dinasti Abbasiyah, Pendirian Pemerintahan, Ekspansi, dan Peradaban. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Ria Maharani SPDI MPDI dan kawan-kawan sekalian. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Latar belakang pendirian Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah runtuhnya Dinasti Umayyah. Keruntuhan Umayyah disebabkan oleh ketidakpuasan berbagai kelompok, termasuk Mawali atau non-Arab Muslim dan kaum Syiah. Keluarga Abbas, keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, memimpin gerakan revolusi dengan dukungan kelompok Khorasan di bawah pimpinan Abu Muslim. Mereka berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah dalam pertempuran Zab. Abdul Abbas As-Saffah menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah, menandai era baru dalam sejarah Islam. Pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan yang pertama, kekhalifahan sebagai pusat kekuasaan politik dan agama. Khalifah memegang otoritas tertinggi dalam urusan negara dan keagamaan, menjadi pemimpin spiritual sekaligus penguasa politik bagi seluruh umat Islam di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Yang kedua, sistem administrasi terpusat dengan wazir sebagai perdana menteri. Wazir bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari, mengawasi keuangan negara, dan mengordinasikan berbagai departemen dalam birokrasi yang terstruktur. Yang ketiga, para ulama dan pengaruh budaya Persia dalam pemerintahan. Para ulama menjadi penasihat penting dalam hukum Islam, sementara tradisi administratif Persia diadopsi untuk memperkuat efisiensi birokrasi dan tata kelola negara. Ekspansi wilayah. Pada puncak kejayaan, dinasti Abbasiyah menguasai wilayah yang sangat luas membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Wilayah yang ditaklukkan meliputi Maghrib atau Afrika Utara, Persia, sebagian Asia Tengah, dan pengaruh di semenanjung Iberia melalui hubungan dengan dinasti lokal. Strategi ekspansi menggabungkan kekuatan militer dengan diplomasi cerdas, membangun aliansi dengan pemimpin lokal, dan menawarkan perlindungan bagi mereka yang tunduk secara damai. Dampak ekspansi wilayah. Yang pertama, menyebarkan agama Islam ke wilayah baru di Afrika Utara, Asia Tengah, dan semenanjung Iberia melalui dakwah dan perdagangan. Yang kedua, pertukaran budaya dan perdagangan yang berkembang pesat antara berbagai peradaban di sepanjang jalur sutra. Yang ketiga, munculnya pusat-pusat kota dan pelabuhan penting seperti Baghdad, Basrah, dan Kairo sebagai pusat ekonomi dan budaya. Dan yang keempat, tantangan dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam etnis, bahasa, serta tradisi yang memerlukan sistem administrasi yang kuat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Mimi Marcelia. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah merupakan zaman keemasan peradaban Islam. Kemajuan pesat terjadi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran, seni dan arsitektur. Perkembangan dengan membangun masjid-masjid megah, istana, dan perpustakaan yang menakjubkan.
6. Kemajuan ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan kedokteran berkembang pesat dengan penemuan-penemuan penting yang berpengaruh hingga kini. 6 lagi, perkembangan seni dan arsitektur, perkembangan masjid, istana, megah, dan perpustakaan yang menjadi simbol kejayaan Islam. Tokoh besar ilmuwan muslim, Al-Kindi, filsuf, Al-Razi, kedokteran, dan Al-Farabi, ilmuwan, memberikan kontribusi besar bagi dunia. Bait al-Hikmah, Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, didirikan di Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan mencapai puncaknya di bawah Khalifah Al-Ma'mun sebagai pusat penerjemah terbesar. Karya-karya sebagai pusat penerjemah terbesar, Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab oleh para cendekiawan terkemuka. Dampaknya sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, menjadi jembatan peradaban yang menghubungkan warisan kuno dan kemajuan modern. Ringkasan pengaruh dinasti Abbasiyah. Nomor 1, penyebab Islam dan budaya Arab Persia yang luas ke berbagai wilayah, dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Nomor 2, warisan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berpengaruh hingga kini dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Nomor 3, model pemerintahan terpusat dengan sistem wazir yang menginspirasi khalifah dan kerajaan Islam berikutnya. Poin yang keempat, peran penting dalam sejarah peradaban dunia sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan kuno dan modern. Baiklah, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kami akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dinasti Abbasiyah merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam dan peradaban dunia. Keberhasilan dinasti ini dalam mengintegrasikan politik budaya dan ilmu pengetahuan telah memajukan peradaban manusia secara signifikan. Warisan yang ditinggalkan oleh dinasti Abbasiyah masih terasa hingga saat ini, mulai dari sistem pemerintahan, kemajuan ilmiah, hingga tradisi intelektual. Memahami sejarah ini penting untuk mengenal identitas dan warisan peradaban kita. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari makalah kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.